Saudaraku rahimakumullah, tidak ada doa yang tertolak ketika doa itu sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Lalu kenapa kok ada doa yang nampak belum terjawab? Saudaraku rahimakumullah, setiap doa yang memenuhi syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tahap. Tahap pertama, Allah langsung terima dan langsung Allah berikan kepada yang minta. Misalnya, Bapak Ibu mau pergi perjalanan, berangkat ke airport. Keluar rumah berdoa, Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa atwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, mudahkan aku dan dekatkan perjalananku. Jagalah keluargaku, Engkaulah Maha Penjaga. Ibu berangkat, bapak berangkat, sampai ke airport lancar. Ini namanya diterima langsung. Tapi ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditunda. Tidak langsung diterima, ditunda. Contoh, Bapak Ibu sudah berdoa, ya Allah mudahkan perjalananku, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'da. Ternyata di jalan dikena macet. Kena macet. Sampai di airport, pesawat berangkat. Bapak Ibu bertanya, mana doaku? Aku sudah berdoa, kok terlambat? Pesawat sudah berangkat. Ternyata, begitu Bapak Ibu pulang, buka TV, pesawat yang tadi harus Bapak Ibu naiki jatuh. Ya Allah, itu ternyata rahasia kenapa Allah membuat macet sampai aku terlambat. Jadi jangan keburu prasangka buruk kepada Allah. Kita seringkali ingin mendikte Allah. Kita seringkali ingin memaksa Allah ikut kita. Bukan begitu akhlak seorang yang berdoa. Tugas kita hanya berdoa. Biarkan Allah yang menentukan jawabannya. Karena Allah punya hitungan yang sangat rapi dan sangat baik bagi kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu. Tapi kenapa kok terjadi begini? Apa kata Allah? Tapi itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu itu. Tapi itu tidak baik bagimu. Biarkan Allah yang menentukan. Tugas kita hanya berdoa. Ini yang ditunda. Yang ketiga, Allah tidak berikan itu jawaban doa di dunia, tapi Allah berikan di akhirat. Nanti begitu masuk surga, Allah tunjukkan. Apa ini ya Allah? Apa ini ya Allah? Kata Allah, ini buah doamu yang kau minta di dunia. Menjadi ornamen yang indah ini. Menjadi perhiasan yang indah ini. Menjadi tempatmu yang megah ini. Ya Allah, seandainya aku tahu jadi begini, niscaya aku minta semuanya doaku diterima di surga aja. Jadi tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika doa itu memenuhi syarat. Yang nanti akan dibahas oleh Ustadz Al-Misri tentang bagaimana syarat diterimanya doa. Tetapi hal ini penting bahwa kita paham bahwa semua doa pasti Allah jawab. Hanya Allah kadang menggunakan 3 tahap ini. Langsung, ditunda, atau diberikan di akhirat. Nah, tapi
ada satu hal penting. Ada waktu-waktu mustajab yang dengan waktu tersebut kita kebahagiaan keberkahan sehingga doa kita yang tadinya ditunda lebih dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja waktu itu? Saudaraku rahimakumullah, saya akan bagi dengan 3 bagian. Yang pertama, dalam 24 jam ini ada waktu mustajab. Misalnya, sepertiga malam terakhir. Ini waktu mustajab. Bapak Ibu berdoa, minta kepada Allah, Allah menjamin akan diterima. Makanya kita diajarkan agar kita bangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, bangunlah di tengah malam. Salatlah tahajud, minta kepada Allah, Allah angkat derajat kamu menjadi mulia. Di antara 24 jam ini ada mustajab karena situasi. Misalnya antara adzan dan iqamah. Mustajab, minta kepada Allah. Situasi yang lain lagi, misalnya sedang turun hujan. Sedang turun hujan, ini situasi. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada waktu turun hujan, waktu mustajab. Karena hujan termasuk tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah. Di antara sepekan, ada hari mustajab. Namanya hari Jumat. 24 jam di hari Jumat, angkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berupa hari, ada yang berupa waktu. Tapi ada yang berupa waktu dan tempat. Ada yang berupa tempat khusus. Misalnya berdoa di masjid lebih mustajab daripada di rumah. Kenapa? Karena di masjid adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasananya lebih khusyuk, lebih sungguh-sungguh. Berdoa di Mekah, di Masjidil Haram lebih mustajab daripada masjid-masjid yang lain. Di Masjidil Haram juga di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah di Multazam jauh lebih mustajab daripada yang lain. Apalagi bersamaan waktu haji bulan Dzulhijjah kita berdoa di Multazam, di depan Ka'bah. Masya Allah, berkumpul waktu dan tempat. Itu juga waktu mustajab. Subhanallah. Belum lagi misalnya di Ramadan, di Mekah, di depan Ka'bah, di Multazam. Berkumpul semua. Situasi, waktu, dan tempat. Inilah ketika berkumpul 3 kondisi itu, semakin kuat doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pandai-pandailah kita memilih waktu, memilih tempat dan memilih situasi dan berusaha untuk menggabung semua situasi itu dalam satu waktu sehingga doa kita menjadi doa yang kokoh dan kuat dan Allah mudah untuk segera memberikan kepada kita apa yang kita minta.